Jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis dan topologi. Jadi saya hari ini akan menjelaskan tentang tema ini. Jadi sebelum kita menjelaskan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Ramla Hadapulung, NIM 2119147. Jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis terbagi menjadi 3, yaitu LAN, MAN, dan WAN. LAN atau Local Area Network adalah sebuah jaringan relatif kecil yang terbatas pada sebuah gedung atau area lingkungan, seperti sebuah kantor atau tiap ruangan pada suatu sekolah. Jarak antara node tidak lebih jauh dari jarak 200 meter. Dalam LAN, umum kecepatan transfer data sangat tinggi, misalnya 10 megapiksel, 100 megapiksel, sampai dengan 1000 megapiksel, dan menggunakan kabel untuk transmisi datanya sebagai link. Kelebihan jaringan LAN, keamanan lebih terjamin karena IP lokal yang terhubung hanya sebatas switch dan router, dapat melakukan penggunaan sumber daya secara bersama-sama, penggunaan kabel yang sedikit, sistem yang terhubung ke terminal lebih banyak, user interface yang digunakan adalah fasilitas yang baku. Jadi kekurangan jaringan LAN, jika PC yang terhubung jaringan LAN, jika banyak PC yang terhubung, jaringan LAN akan melambat. Sistem menggunakan satu jaringan, maka masih ada kemungkinan jaringan bisa diretes. Jika salah satu PC yang terhubung terkena virus, maka PC yang sambung dengan LAN tersebut juga akan terkena virus. Software harus dirancang untuk melindungi user. LAN begitu lambat jika dalam bentuk speed modemnya. Ini adalah contoh gambar LAN. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan jenis jaringan komputer yang jangkauannya sangat luas dan canggih dibandingkan dengan jaringan komputer LAN. MAN juga merupakan jenis jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer yang dari satu kota ke kota yang lain. Contohnya perkantoran, bank. Jadi setiap jaringan komputer dalam setiap cabangnya dapat terhubung satu sama lain. Jangkauan dari MAN ini 10 hingga 50 km. Kelebihan jaringan MAN. Server kantor pusat dapat juga berfungsi sebagai pusat data untuk kantor cabang. Jadi kantor cabang juga dapat menggunakan server kantor pusat sebagai pusat data. Informasi yang disebarkan sangat lebih meluas. Transaksi yang real time. Komunikasi antar komputer kantor bisa menggunakan email atau chatting. Kekurangan jaringan MAN. Biaya operasional yang sangat mahal. Instalasi strukturnya juga tidak mudah. Jika sebuah komputer pribadi digunakan sebagai terminal, pindah file memperbolehkan penggunaan file atau dari host atau mengirimnya ke host. Rumit jika terjadi masalah pada jaringan. Jadi jika terjadi masalah sangat susah untuk diperbaiki. Ini merupakan contoh gambar MAN. Berikutnya adalah Wide Area Network atau WAN, yang merupakan sebuah jaringan yang lebih luas lagi dari MAN. Jadi radius dari WAN ini bisa mencakup sebuah negara atau benua. WAN menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut maupun satelit. Kecepatan transmisinya beragam dari 2 megapiksel, 4 megapiksel, 45 megapiksel, 155 sampai 625 megapiksel atau kadang-kadang lebih. Komponen yang dipakai WAN dalam komunikasi biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu kabel transmisi dan switching elemen. Jadi kelebihan dari jaringan WAN.
Pertama, dapat berbagai software dan resource dengan koneksi workstation. Bisa diakses dengan jangkauan geografi yang luas, jadi bisa diakses berbagai informasi atau file melalui area yang lebih cepat. Pesan dapat dikirim dengan cepat kepada orang lain pada jaringan ini. Kekurangan jaringan WAN. Biaya operasional yang sangat mahal dan juga lambat. Rentan terhadap peretas atau ancaman darurat, jadi dia lebih keamanannya sangatlah rentan. Memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk ke jaringan. Informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal atau kepentingan. Jadi ini contoh WAN dari negara satu ke negara lain. LAN ini LAN ini MAN-nya, baru ini cakupan untuk WAN-nya. Jenis jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan. Tipologi merupakan jaringan komputer yang terhubung dalam suatu jaringan. Jadi ini merupakan cara dari komputer untuk terhubung dalam suatu jaringan. Topologi fisik, jadi topologi ini terbagi dua, yaitu topologi fisik dan topologi logika. Dan topologi fisik menguraikan layoutnya lebih aktual dari perangkat keras jaringan. Jadi topologi fisik meliputi topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi tree, topologi mesh. Sedangkan topologi logika menguraikan perilaku komputer dalam jaringan dari sudut pandang operator, meliputi Ethernet, token ring, local talk, VDDI, dan ATM. Jenis-jenis topologi logika. Pertama, internet. Internet sekarang ini paling banyak digunakan oleh seluruh umat manusia. Internet menggunakan metode akses yang disebut CSMA atau CG, Consensus Multiple Access atau Collection Detection. Sistem ini dapat memperhatikan setiap komputer ke dalam kabel dari network sebelum mengirimkan datanya ke dalam. Jika dalam jaringan tidak ada aktivitas, maka komputer akan mentransmisikan data, jadi tidak lagi mengirim datanya. Jika ada transmisi lain di dalam kabel, komputer akan menunggu dan akan mencoba kembali transmisi ketika jaringan telah kosong. Jika ada dua buah komputer melakukan transmisi pada saat bersamaan, maka komputer akan mundur dan akan menunggu kesempatan secara acak untuk mentransmisikan data kembali. Metode ini disebut dengan kolisi yang tidak akan berpengaruh pada kecepatan transmisi dan network. Keuntungan dari Ethernet: 1. Kecepatan mengirim datanya mencapai 1 megabit sampai 1 gigapiksel. Cukup sederhana, mudah dalam menggunakan. Jadi internet ini sangat mudah untuk digunakan oleh kita. Kerugian dari internet: kecepatan mengirim data. Kerugian dari internet: sering terjadi tabrakan data pada saat menggunakannya. Jadi sering terjadi tabrakan data.
Jika pemakaiannya rame, maka kecepatannya juga pun melambat. Jadi jika yang menggunakan topologi ini banyak, maka kecepatan pengirimannya atau kecepatan topologinya juga akan melambat. Ini adalah contoh dari internet. Yang kedua yaitu token ring. Token ring sendiri dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Hubungan komputer pada token berbentuk seperti cincin, itu hingga disebut dengan token ring. Sebuah sinyal token bergerak berputar seperti lingkaran pada sebuah jaringan dari satu komputer menuju ke komputer yang lain. Jadi dia bergerak seperti cincin. Jika pada persinggahan di salah satu komputer ternyata ada data yang ingin ditransmisikan atau dipindahkan, token akan mengangkutnya ke tempat di mana data itu ingin ditujukan, dan token bergerak terus untuk saling mengkoneksi di antara masing-masing komputer. Token ring membutuhkan model jaringan bintang dengan menggunakan kabel twisted pair atau kabel fiber optik yang dengan kecepatannya transmisi sebanyak 4 megapiksel atau 16 megapiksel. Sedang dengan perkembangan internet, penggunaan token ring makin berkurang sampai sekarang. Jadi penggunaan token ring juga ini sudah sangat menipis. Keuntungan dari token ring: menggunakan token passing untuk menghindari tabrakan data. Kecepatannya mencapai 16 megapiksel menggunakan kabel fiber optik atau yang kabel yang transmisi datanya menggunakan cahaya. Kerugian dari token ring: jika terdapat gangguan di suatu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. Jadi jika satu node terdapat gangguan, maka seluruh jaringan yang terhubung lewat token ring juga akan terganggu. Biaya yang untuk menggunakan token ring juga sangatlah mahal. Ini adalah contoh token ring. Komputer A mengirim data ke komputer B, dan dari komputer B mengirim data ke C, C ke D. Jadi inilah cara berjalannya token ring. Jadi dia berputar seperti lingkaran dan bentuk cincin. Jenis topologi fisik. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus atau topologi backbone adalah topologi jaringan dengan membentangkan kabel dalam bentuk koaksial memanjang dengan kedua ujungnya ditutup, di mana sepanjang kabel terdapat node-node. Kemudian perangkat jaringan dan komputer-komputer dihubungkan pada kabel tersebut menggunakan T-connector. Ciri topologi bus: teknologi yang lama umum digunakan karena sederhana dan instalisasi. Tidak butuh peralatan aktif dalam menghubungkan komputer. Jadi jika ini peralatannya non aktif, dapat juga menghubung ini topologi ini bisa juga digunakan. Menggunakan konektor BNC tipe T. Pada ujung kabel dipasang konektor 50 ohm. Diperlukan repeater untuk jarak yang cukup jauh. Di continuous support. Kelebihan topologi bus: hemat kabel. Layout kabel sangatlah sederhana, biaya instalasi yang lebih murah. Penambahan workstation baru mudah dilakukan tanpa mengganggu workstation lain. Kekurangan topologi bus:
Sulit melakukan pelacakan masalah. Signal melewati kabel dalam dua arah dan mungkin terjadi collision atau tabrakan pengirim data. Jadi dapat mengalami penabrakan data dalam proses pengiriman. Problem terbesar pada saat kabel putus. Jika salah satu segmen kabel putus, maka seluruh jaringan akan terhenti dan komputer tidak dapat saling berkomunikasi. Jadi ini merupakan kelemahan topologi bus. Ini contoh topologi bus. Kelebihan topologi bus. Pertama, hemat kabel. Ini contoh dari topologi bus, saya jelaskan tadi. Selanjutnya adalah topologi star. Topologi star atau bintang adalah topologi yang menyerupai bentuk bintang dengan node di tengah sebuah alat konektor hub switch sebagai pusat dihubungkan ke setiap stasiun atau komputer. Jadi topologi ini berbentuk seperti bintang. Di tengahnya ini adalah diisi dengan alat konektor berupa hub atau switch dan dihubungkan ke setiap stasiun atau komputer. Ciri-ciri topologi star atau bintang. Akses kontrol terpusat. Terminal pusat bertindak sebagai pengatur, juga pengendali komunikasi yang terjadi. Terminal yang lain melakukan komunikasi melalui terminal pusat menggunakan alat konektor hub, switch atau MAU, multi access unit. Kelebihan dari topologi star atau bintang. Pertama, tahan terhadap arus lalu lintas jaringan yang sibuk. Tingkat keamanan yang sangat tinggi atau cukup tinggi. Penambahan atau pengerahan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Kerusakan pada satu saluran tidak mempengaruhi saluran yang lain. Mudah dalam mendeteksi kerusakan dan kesalahan pengolahan dalam jaringan. Kekurangan topologi star atau bintang. Jika node tengah mengalami gangguan atau kerusakan, maka rangkaian jaringan berhenti. Jika node tengah atau node pusatnya mengalami gangguan, maka rangkaian jaringan juga akan berhenti. Pemakaian kabel jaringan yang sangat banyak. Jaringan sangat tergantung dari terminal. Jaringan sangat tergantung dari terminal pusat. Yang keempat, biaya pengadaan jaringan lebih mahal daripada topologi bus dan ring. Jadi jaringannya sangatlah mahal. Topologi yang berikutnya adalah topologi ring atau cincin. Merupakan pemetaan jaringan komputer yang bentuknya seperti cincin yang buatan lingkar bentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya, di mana berperan dalam menghubungkan semua komputer. Setiap terminal dalam jaringan ring adalah repeater yang mampu melakukan 3 fungsi, yaitu penyelipan data, yaitu proses data dimasukkan ke dalam saluran transmisi, penerimaan data, yaitu proses data dimasukkan ke dalam saluran transmisi, penerimaan data, yaitu proses terminal yang dituju oleh pengambilan data dan saluran, dan penggunaan oleh terminal pengirim karena tidak ada terminal yang menerimanya. Cincin berfungsi hampir sama dengan konektor sebagai pusat berkumpul ujung kabel untuk setiap komputer terhubung. Kelebihan topologi ring atau cincin. Hemat kabel.
tidak akan terjadi bentrokan atau tabrakan pengiriman data. Kekurangan topologi ring. Jika terjadi gangguan satu titik node, mengakibatkan semua jaringan terganggu. Jika satu node terganggu, maka jaringan lain juga akan terganggu. Sulit mendeteksi gangguan dan kerusakan terjadi. Jadi, jika terjadi kerusakan dalam topologi ring, itu sangat sulit untuk dideteksi. Pengembangan jaringan agak kaku. Berikut adalah topologi tree atau pohon. Topologi hierarkikal yang lebih umum dikenal dengan topologi tree atau pohon merupakan pengembangan dari topologi bus dan juga topologi bintang, di mana media transmisi satu kabel bercabang tetapi loop tidak tertutup. Pada topologi tree dimulai dari satu titik Hey-Dead, di mana seperti topologi bintang dan dari situlah kemudian beberapa kabel ditarik bercabang, lalu pada setiap kabel terhubung ke beberapa terminal dalam bentuk topologi bis. Kemudian topologi jaringan pohon juga sering disebut dengan topologi jaringan bertingkat dengan beberapa tingkat sipul atau node. Ciri-ciri topologi pohon. Kombinasi antar topologi bintang dan topologi, jadi dia merupakan dua kombinasi, yaitu topologi bintang dan bus. Kelebihan dari topologi pohon dapat membentuk kelompok yang dibutuhkan. Kelemahannya, bila simpul pada hierarki lebih tinggi tidak berfungsi atau bermasalah, maka kelompok lain yang berada banyak akan menjadi tidak efektif. Yang berikut adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah gambaran hubungan langsung antara perangkat satu dengan perangkat lainnya, di mana dibangun dengan memasang link di antara stasiun. Topologi mesh merupakan topologi yang tidak beraturan, tidak memiliki aturan dalam koneksinya. Jadi dia tidak ada aturannya. Ciri topologi mesh. Perangkat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated link. Tidak adanya perencanaan awal ketika membangun suatu jaringan komputer. Kelebihan topologi mesh, data dapat langsung dikirim ke komputer tujuan tanpa melalui komputer lainnya. Jadi dapat dikirim secara langsung tanpa ada tambahan atau tanpa ada komputer lainnya. Bila terjadi gangguan koneksi, maka gangguan tidak akan mempengaruhi koneksi dengan yang lainnya. Jadi jika terjadi gangguan dalam koneksinya, maka itu tidak ada gangguan buat koneksi yang lainnya. Privasi dan juga keamanan lebih terjamin karena komunikasi hanya terjadi antar dua komputer saja dan tidak bisa diakses oleh komputer yang lainnya. Unifikasi permasalahan jaringan lebih mudah. Kekurangan topologi mesh. Butuh banyak kabel dan juga port input-output. Instalasi dan juga konfigurasi lebih sulit, memerlukan space yang lebih besar. Saya tentang jenis jaringan berdasarkan jangkauan geografis dan topologi jaringan. Dan jadi sekian dan terima kasih.